warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semua hari ini? Pada baik? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat gak belajarnya hari ini? Harus semangat ya untuk menimba ilmu supaya kita menjadi orang yang berguna di masa depan. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita tepuk anak soleh dulu ya. Oke, ikutin semuanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Hore! Nah, untuk itu selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk membaca doa. Pada ketua kelas, Ibu persilakan. Amin. Terima kasih ya ketua kelas. Anak-anak, coba dilihat wajah temannya satu-satu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti pada masuk semua ya. Oke, bagus. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 1. Berhubung pembelajaran 1 kita telah selesai, kita masuk pada pembelajaran kedua. Teknologi pada zaman dahulu atau biasa disebut dengan tradisional sudah sangat berbeda dengan sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Contohnya, dahulu itu menggunakan kentongan untuk komunikasi, tetapi sekarang sudah ada yang namanya ponsel atau handphone. Nah, anak-anak, ada pula tujuan yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kita dengan membaca teks arah komunikasi tradisional dan modern, anak-anak dapat menyebutkan fungsi alat komunikasi. Lalu, yang kedua, anak-anak dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu anak-anak dapat mengklasifikasikan alat komunikasi tradisional dan modern. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Nah, setiap petugas kolam renang itu mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Nah, di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Nah, pemberian peringatan ini menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam berenang. Apa saja sih upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu tidak? Ya, kita jawab. Nah, yang pertama itu kita bisa perhatikan kedalaman kolam. Dangkal atau dalam kolam renangnya. Yang kedua, selalu sedia pelampung. Nah, selanjutnya yang ketiga, jangan berenang sendirian. Jadi, harus ada yang mengawasi. Nah, selanjutnya, sebagian besar bumi itu terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Nah, anak-anak, ayo kita simak tanda-tanda aturan di dalam kolam renang yang perlu kita ketahui. Nah, anak-anak, kalau ada tanda seperti ini, misalnya angka 1M,
maka ke dalam kolamnya adalah 1 meter. Nah, ada juga yang angkanya 2M, maka kolamnya sedalam 2 meter. Anak-anak dilarang bermain di kedalaman yang terlalu dalam. Nah, kemudian ada tanda dilarang mendorong. Jadi, anak-anak tidak boleh mendorong ya ketika bermain di tempat kolam renang. Nah, selanjutnya ada lambang dilarang lompat di kolam yang dangkal. Nanti kepala kita bisa terbentur. Selanjutnya ada lambang dilarang berenang sendirian. Nah, jadi anak-anak harus dalam pengawasan. Nah, yang selanjutnya dilarang berjalan di tepi kolam renang. Karena itu berbahaya, bisa membuat kita terpeleset dan jatuh ke kolam berenang yang paling dalam. Jadi, itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Saat di kolam renang, coba anak-anak berkeliling dengan pengawasan. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Mari kita baca juga buku yang dibaca oleh Udin. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesan telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Anak-anak, kita kelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional yaitu ada prasasti, daun lontar, lonceng, dan gong. Nah, sedangkan alat komunikasi modern ada ponsel atau telepon genggam, kemudian telegraf dan telepon. Anak-anak sudah mengetahui isi dari cerita teks yang kita baca tadi ya. Nah, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Ya, kita tadi sudah mengetahui mengenai alat komunikasi tradisional dan modern beserta contohnya. Ayo anak-anak, kita lengkapi kalimat dengan jawaban yang sudah diacak di kolom bawahnya ya. Yang pertama, alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Ya, jawabannya tradisional. Jadi, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. Yang kedua, titik masuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Jawabannya, ya, pinter. Kentungan. Kentungan termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Ya, lonceng dan gong memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, yang keempat, telepon kini berkembang menjadi telepon genggam atau ponsel. Nah, yang terakhir, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi titik-titik modern. Jadi, ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang modern. Oke anak-anak, kita telah mengetahui mengenai alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, contoh dari alat komunikasi tradisional ada gong, lonceng, kentongan,
dan masih ada yang lainnya. Nah, sedangkan komunikasi modern itu ada telepon, telegraf, telepon genggam, atau ponsel. Nah, semakin hari komunikasi teknologi itu semakin berkembang. Anak-anak, sehingga kita harus mengupayakan diri untuk mengikuti arus tersebut dengan baik. Karena waktu kita sebentar lagi sudah habis, minggu depan silakan anak-anak bawa contoh gambar alat komunikasi tradisional dan modern. Dan jangan lupa kerjakan tugas di lembar penilaian siswa ya. Nah, baiklah, karena pembelajaran bahasa Indonesia kita telah berakhir, kita lafazkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.